Hello everyone, selamat datang di podcast Rumah Gaki bersama Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di podcast Delima bersama saya Riyadi Febriani dan rekan saya Diva Aprilia selaku podcaster. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu permasalahan gizi yang ada di Indonesia, yaitu GAKI. kayak pernah denger deh, apa sih GAKI itu? GAKI itu atau biasa disebut dengan gangguan akibat kurangnya yodium. Itu sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, selain itu, GAKI juga dapat disebut sebagai rangkaian efek kekurangan yodium pada tumbuh kembang manusia loh. Oh gitu ya, ada nggak sih penyebab dari GAKI itu? Pastinya ada dong, Div. Penyebab dari GAKI sendiri itu kurangnya asupan yodium atau bisa disebut defisiensi yodium, baik dari makanan dan juga minuman. GAKI juga dapat disebabkan oleh kurangnya asupan protein dan tingginya zat goitrogenik loh. Setelah diketahui penyebabnya, pasti ada gejala-gejalanya ya. Nah, terus untuk gejalanya dari GAKI itu apa aja? Tentunya ada, karena gejala ini digunakan untuk mendiagnosis seseorang yang terkena GAKI. Nah, biasanya itu ada 5 gejala. Yang pertama itu gondongan, yang kedua itu gangguan kehamilan, yang ketiga itu perubahan denyut jantung, yang keempat itu gejala mudah kelelahan, dan yang terakhir gejala rambut rontok. Tahu nggak sih gondongan itu apa? Gondongan itu penyakit yang terjadi akibat pembengkakan di bagian depan leher. Gejala ini tuh muncul akibat kelenjar tiroid dipaksa membuat hormon tiroid saat pasokan yodium dalam tubuh itu rendah. Oh, aku ngerti. Soalnya dulu pernah lihat orang yang sakit gondongan. Ternyata itu karena kekurangan yodium ya. Yap, bener banget. Untuk gangguan kehamilan itu seperti apa? Nah, kalau gangguan kehamilan itu pada seorang wanita hamil itu biasanya beresiko tinggi terhadap kekurangan yodium. Kebutuhan yodium terus bertambah selama menyusui karena anak itu menerima asupannya kan melalui ASI. Nah, apabila anak kekurangan yodium, maka dapat menghambat pertumbuhan fisik dan otaknya gitu. Oh, kalau perubahan denyut jantung itu gimana? Kalau perubahan denyut jantung itu, kita kalau kebanyakan yodium yang mengkonsumsi yodium yang sedikit dapat menyebabkan jantung berdetak lebih lambat. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kita kebanyakan mengkonsumsi yodium yang banyak menyebabkan jantung berdetak lebih cepat. Nah, maka dari itu penting banget nih Diva, penting banget buat kita mengatur asupan yodium dalam tubuh. Penting banget dong ya. Terus periode menstruasi yang tidak teratur itu gimana? Menstruasi yang tidak teratur bisa juga terjadi sebagai akibat kekurangan yodium. Hal ini disebabkan karena rendahnya suatu kadar hormon tiroid mengganggu sinyal hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi. Kalau gejala mudah lelah itu seperti apa ya, Ria? Gejala mudah kelelahan biasanya rendahnya kadar yodium membuat pengidapnya tuh ngerasa kelelahan, lamban dalam melakukan berbagai aktivitas, lesu, dan lemah. Kondisi ini tuh disebabkan karena tubuh membutuhkan mineral yodium untuk menghasilkan energi, tapi tidak bisa terpenuhi gitu. Oh, gitu ya. Terakhir tuh, yang rambut rontok, gimana kok bisa rambut rontok? Kalau buat rambut rontok, ada hormon tiroid yang juga membantu mengendalikan pertumbuhan folikel rambut loh, Div. Ketika kadar hormon tiroid rendah, folikel rambut mungkin berhenti meregenerasi. Nah, hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Sekarang yang tadi udah aku sebutin sama jelasin tadi itu dapat digunakan sebagai diagnosis GAKI ya, Div. Bagaimana, Div? Udah tahu kan penyebab GAKI dan gejalanya? Wah, pastinya udah tahu. Ternyata gejala-gejala GAKI bisa diamati secara klinis ya.
Nah, iya dong, bener banget. Gejala gaki ini bisa diamati secara klinis. Nah, pastinya untuk pencegahan dari akibat gaki itu ada ya. Itu gimana? Kalau penanganan yang efektif dan efisien terhadap masalah gaki itu pasti ada. Biasanya melalui peningkatan konsumsi garam beriodium keluarga, ini sesuai dengan standar nasional Indonesia ya, Div, 30 sampai 80 ppm, dan pengendalian peredaran garam beriodium. Berarti ini lebih mengarah kepada bagaimana tingkat konsumsi dari garam yang berzodium bagi tiap individuannya ya. Benar. Misalnya nih, jika seseorang menderita penyakit gaki, gimana sih cara mengobatinya? Nah, untuk seseorang yang menderita gangguan akibat kekurangan yodium atau gaki, itu akan mendapatkan beberapa pilihan pengobatan. Ada 3 pengobatan, yaitu obat-obatan, operasi, yang ketiga itu menggunakan yodium radioaktif. Kalau obat-obatan, obat apa yang digunakan? Kalau obat yang digunakan adalah obat levothyroxine untuk mengatasi gejala akibat hipotiroid dan memperlambat kerja hormon untuk mengecilkan ukuran gondok, Div. Biasanya dokter itu bakal memberikan aspirin dan kortikosteroid untuk mengatasi peradangannya. Kalau operasinya gimana? Kalau untuk operasi, biasanya dokter itu merekomendasikan operasi untuk mengangkat seluruh atau sebagian kelenjar tiroid. Operasi itu hanya dilakuin jika nih yang penderita gondok itu menyebabkan penderita kesulitan bernapas dan menelan, Div. Nah, kalau yang menggunakan jodium radioaktif itu gimana, Dok ya? Biasanya itu, Div, dokter menggunakan yodium radioaktif untuk terapi nuklil tiroid untuk mengecilkan ukuran gondok, Diva. Jadi penderita penyakit gondok itu diminta meminum yodium radioaktif untuk menghancurkan sel-sel tiroid. Kurang lebihnya kayak gitu pengobatannya. Oh, begitu ya pengobatannya. Wah, ternyata jika orang yang terkena gaki pasti susah ya hidupnya. Udah nggak sehat, pasti susah buat aktivitas yang produktif, sama ngeluarin banyak uang untuk pengobatan. Benar. Maka dari itu, selagi kita tahu penyebab gejala dan cara pencegahannya, kita lakuin dengan hidup yang sehat, makan yang bergizi, serta seimbang. Dan jangan lupa untuk olahraga, Div. Jangan rebahan mulu sambil nonton drakor ya. Iya, pasti olahraga dong. Oke, mari cegah gaki untuk hidup kita lebih sehat. Terima kasih semuanya telah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ada pantun nih dari kami, kita berdua maksudnya. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you guys. See you.